Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Indah Zahara, NPM 2032140018. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linier sederhana. Nah, regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Istilah regresi, yaitu ramalan atau taksiran, pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tuanya. Pada penelitiannya, Galton mendapatkan bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkatkan atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut dengan garis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau efek dari hubungan antar variabel, yaitu variabel terikat atau dependent variable dan variabel bebas atau independent variable. Variabel terikat biasanya dinyatakan dengan huruf Y dan variabel bebas dinyatakan dengan huruf X. Tujuan utama dari regresi adalah untuk memperkirakan nilai suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Analisis regresi sederhana atau Simple Linear Regression Analysis adalah analisis regresi antara satu variabel Y dan satu variabel X. Persamaan regresi merupakan persamaan matematis yang mendefinisikan suatu hubungan antara dua variabel. Berikut adalah rumus persamaan regresi linier sederhana, yaitu Y prediksi sama dengan A ditambah B X ditambah Y. Dan untuk membuat peramalan, penafsiran atau pendugaan dengan regresi, maka nilai A dan B harus ditentukan terlebih dahulu. Maka, mencari nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus B sama dengan simpangan baku XY dikurang N dikali X bar Y bar per simpangan baku X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Sedangkan yang A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Contohnya yaitu berikut ini adalah data hasil pengamatan nilai tes karyawan dan unit penjualan per minggu untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Berikut ini ada tabel yang berisikan dengan nilai tes karyawan dan unit penjualan. Nilai tes karyawannya ada 3, 5, 7, 11, dan 13. Untuk unit penjualannya ada 14, 22, 24, 27, dan 29. Di mana Y itu adalah unit penjualannya atau persen dan X yaitu nilai tes karyawannya. Yang ditanya itu adalah buatlah persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Nah, jawabannya itu terlebih dahulu kita buat tabelnya. Tadi kan unit penjualannya itu adalah X, maka masukkanlah nilai X-nya. Ada 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan Y-nya itu adalah nilai tes karyawannya, dan nilainya itu adalah 14, 22, 24, 27, dan 29. X kuadrat ini masukkan nilai dari data X dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25, 7 kuadrat sama dengan 49, 11 kuadrat sama dengan 121, 13 kuadrat sama dengan 169. Begitu juga dengan Y kuadrat. Y kuadrat itu dari hasil data Y tadi dikuadratkan, jadi 14 kuadrat sama dengan 196,
22 kuadrat sama dengan 484, 24 kuadrat sama dengan 576, 27 kuadrat sama dengan 729, dan 29 kuadrat hasilnya yaitu 841. Nah, berikutnya itu ada XY. XY ini dapatnya itu dari X dikalikan Y. Jadi 3 kali 14 sama dengan 42, 5 kali 22 sama dengan 110, 7 kali 24 sama dengan 168, 11 dikali 27 hasilnya 297, 13 dikali 29 hasilnya 377. Jadi hasil dari data total X yaitu 39, total Y sama dengan 116, total dari X kuadrat sama dengan 373, total Y kuadrat adalah 2826, dan total dari XY yaitu 994. Nah, nilai N sama dengan 5 ini itu didapat dari hasil data pengamatan nilai tes karyawan dan unit penjualan per minggu yaitu 5 percobaan. Untuk mencari nilai A dan B, kita harus mencari X barnya dulu dan Y barnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari X barnya itu, cara mencarinya total dari jumlah X dibagi dengan N. N tadi itu adalah jumlah percobaan. Percobaannya tadi kan ada 5, jadi N-nya itu adalah jumlahnya 5. Jadi, masukkanlah nilai X-nya itu adalah 39, dibagi N-nya itu jumlahnya adalah 5. Jadi sama dengan 7,8. Begitu juga dengan Y bar. Cara mencarinya itu jumlah dari Y dibagi dengan total dari N yaitu 5. Jadi 116 dibagi 5. Hasilnya itu 23,2. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil X bar dan Y barnya. Jadi kita sudah bisa mencari nilai A dan B. Pertama-tama itu kita harus mencari nilai B-nya dulu, karena di rumus yang A itu nilai B-nya itu belum kita ketahui. Jadi kita harus mencari nilai B-nya dulu. Jadi rumus B-nya tadi itu yaitu simpangan baku XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar per simpangan baku X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Jadi masukkanlah nilainya 994 nilai XY-nya tadi totalnya dikurang 5 nilai N-nya dikali 7,8 nilai X barnya dikali Y bar nilainya itu adalah 23,2 per 373 nilai X kuadratnya dikurang 5 dikali 7,8 pangkat 2 nilai X bar kuadratnya. Jadi totalnya itu 89,2 per 68,2, hasilnya itu yaitu nilai B-nya 1,3. Sementara mencari nilai A-nya itu rumusnya adalah Y bar dikurang B dikali X bar. Jadi masukkan nilainya, A sama dengan 23,2 nilai Y barnya dikurang B, tadi nilai B-nya tadi adalah 1,3 dikali 7,8 itu nilai X barnya. Jadi kalau dijumlahin itu hasilnya 13,06. Maka persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 13,06 ditambah 1,3X. Berikut adalah arti dari persamaan regresi linier sederhana. Yang pertama adalah nilai A sebesar 13,06, artinya jika nilai tes karyawan nilainya 0, maka unit penjualan nilainya sebesar 13,06%.
Yang kedua, koefisien regresi nilai tes karyawan atau B sebesar 1,3 dapat diartikan jika unit penjualan mengalami kenaikan 1%, maka nilai tes karyawan mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Koefisien bernilai positif atau negatif artinya terjadi hubungan positif atau negatif antara variabel dependen dengan independen. Standard Error of Estimate. Standard Error of Estimate atau SE merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi dan koefisien regresi. Standard Error of Estimate disebut juga dengan kesalahan baku atau selisih taksir standar. Dengan kesalahan baku, batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramal data dapat diketahui. Nah, rumus untuk menghitung standard error of estimate yaitu SE sama dengan akar simpangan baku Y kuadrat dikurang A dikali simpangan baku Y dikurang B dikali simpangan baku XY dibagi N dikurang 2. Untuk koefisien regresi A atau penduga A, kesalahan bakunya dirumuskan dengan SA sama dengan akar simpangan baku X kuadrat dikurang SE per N dikali simpangan baku X kuadrat dikurang simpangan baku X kuadrat. Untuk koefisien regresi B atau penduga B, kesalahan bakunya dirumuskan dengan SB sama dengan SE dibagi akar simpangan baku X kuadrat dikurang simpangan baku kuadrat dibagi N. Contoh, tentukan kesalahan baku regresi penduga A dan B dari tabel hasil pengamatan nilai tes karyawan dan unit penjualan. Jadi tabelnya itu yang tadi soal sebelumnya. Jadi N-nya itu adalah 5, jumlah dari percobaannya. Nilai simpangan baku Y kuadratnya adalah 2826, simpangan baku X kuadratnya nilainya 373, nilai A-nya adalah 13,06, simpangan baku Y-nya nilainya 116, simpangan baku X-nya sama dengan 39, nilai B-nya adalah 1,3 dan yang terakhir simpangan baku XY nilainya adalah 994. Maka kesalahan baku regresi yang diperoleh itu yaitu masukkan rumusnya SE sama dengan akar simpangan baku Y kuadrat dikurang A dikali simpangan baku Y dikurang B dikali simpangan baku XY dibagi N dikurang 2. Masukkan angkanya yaitu SE sama dengan akar 2826 nilai Y kuadratnya dikurang 13,06 nilai A-nya, nilai simpangan baku Y-nya sama dengan 116 dikurang 1,3 nilai B, 994 nilai simpangan baku XY dibagi 5 dikurang 2. Jadi N-nya itu adalah 5 dikurang 2. Sama dengan hasilnya 2,6. Kesalahan baku regresinya adalah 2,6%. Untuk mencari nilai kesalahan baku pendugaannya, masukkan rumusnya yaitu SA sama dengan akar simpangan baku X kuadrat dikurang SE dibagi N dikali simpangan baku X kuadrat dikurang simpangan baku X kuadrat. Jadi masukkan rumusnya yaitu SA sama dengan akar 373 dikali 2,6 dibagi 5 dikali 373 dikurang 39 pangkat 2 sama dengan 968,9 dibagi 344. Hasilnya adalah 2,82. Jadi SA-nya didapat adalah 2,82%. Dan untuk mencari kesalahan baku penduga B-nya, rumusnya adalah SB sama dengan SE dibagi akar simpangan baku X kuadrat dikurang simpangan baku X kuadrat dibagi N.
Jadi SB sama dengan 2,6 dibagi akar 373 dikurang 39 kuadrat dikurang 5, hasilnya 2,6 dibagi akar 68,8 sama dengan 0,32. Jadi hasil dari SB adalah 0,32%. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang regresi linier sederhana. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.